Rusia sangat mengandalkan bom luncur berpemandu CAB sejak perang dengan Ukraina dimulai. Pejabat Kremlin menyebut bom-bom ini tak terhentikan dan memang lama seperti itu keadaannya. Bom-bom tersebut digunakan dengan dampak yang menghancurkan, dengan ratusan bahkan ribuan dijatuhkan setiap bulannya, menyebabkan kerusakan besar pada kota-kota kecil, kota-kota besar, dan benteng garis depan Ukraina. Namun, masa-masa bom luncur menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan korban massal mungkin akan segera berakhir. Karena Ukraina akhirnya menemukan cara untuk menghentikannya, mengubah bahan peledak mahal ini menjadi barang rongsokan yang tidak berguna dan secara signifikan menurunkan tingkat ancaman dari Rusia. Untuk memahami pentingnya hal ini, kita harus tahu seberapa besar ancaman bom-bom tersebut. CAB atau bom pesawat yang dapat disesuaikan, pada dasarnya adalah versi Rusia dari Joint Direct Attack Munition milik Amerika Serikat atau JDAM. Perangkat pemandu JDAM mengubah bom bodoh menjadi amunisi pintar yang presisi, sehingga lebih akurat dan efektif di medan perang. CAB melakukan hal serupa dengan meningkatkan bom bodoh, memakai sirip kemudi, dan sistem pemandu satelit, sehingga bisa mengenai lokasi yang diprogram. Akurasinya sangat tinggi. Dalam kondisi baik dengan cuaca tepat dan pembacaan jelas, bom ini bisa mengenai target dengan margin kesalahan hanya 20 meter atau 65 kaki. Itu sudah cukup untuk mengenai bangunan tertentu, sehingga Rusia bisa menghancurkan target yang mereka inginkan dengan sangat andal. Sayap lipat yang dipasang pada bom-bom CAB juga memberikan jangkauan yang lebih jauh. Banyak yang menempuh jarak sekitar 40 mil atau 65 km untuk mencapai target. Namun ada juga yang bisa lebih jauh dengan model-model paling canggih yang dilengkapi dengan modul panduan UMPK terbaru dan terbaik, dengan klaim jangkauan sekitar 120 mil atau 195 km. Meskipun itu masih jauh dari jangkauan lebih dari 1000 mil yang dimiliki banyak rudal dan kendaraan udara tak berawak seperti drone Shahid, itu tetap merupakan jangkauan yang mengesankan untuk bom sebesar ini. Ini memungkinkan Rusia untuk menembakkan bom dari dalam wilayah udaranya sendiri, misalnya, tetapi menargetkan lokasi-lokasi di luar perbatasan di Ukraina ke wilayah pendudukan atau daerah lainnya. Setelah diluncurkan, sistem navigasi GPS bom mulai bekerja. Dengan senjata tersebut menggunakan siripnya untuk mengarahkan diri ke tujuan yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, mereka membawa daya ledak cukup untuk menyebabkan kerusakan dan kehancuran besar. Untuk urusan hulu ledak, bom-bom ini sangat bervariasi dalam ukuran dan daya hancurnya. Varian yang lebih kecil membawa hulu ledak sekitar 500 pon atau kira-kira 225 kg. Ada juga yang 2 kali lipat lebih berat mencapai 1000 pon atau sekitar 450 kg. Tapi itu baru permulaan. Rusia juga menggunakan versi yang jauh lebih berat. CAB 1500 misalnya, membawa hulu ledak seberat sekitar 1500 kg, lebih dari 3000 pon. Ini adalah senjata penghancur besar yang sesungguhnya. Bom ini dapat menciptakan kawah selebar hingga 50 kaki saat menghantam dan dirancang untuk menghancurkan target yang diperkeras, struktur yang diperkuat, serta infrastruktur penting. Hulu ledak berat seperti ini digunakan ketika mesin perang Kremlin ingin memberikan kerusakan maksimum dalam waktu sesingkat mungkin. Menghancurkan bunker beton dan posisi pertahanan Ukraina yang diperkuat, atau untuk menghapus infrastruktur sipil dari peta sepenuhnya. Bukan hanya karena bom-bom ini punya jangkauan, daya ledak besar, dan presisi tinggi. Mereka juga sangat sulit untuk dicegat atau dihentikan dengan cara apapun, karena mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi, biasanya mencapai beberapa ratus mil per jam saat mereka mengincar target yang dipilih. Selain itu, mereka juga tidak terlalu mahal untuk dibuat. Sebuah bom CAB kelas atas yang dilengkapi dengan modul UMPK misalnya, akan menelan biaya sekitar $25.000 per unit bagi Rusia. Faktor-faktor ini menjadikan bom-bom itu bagian penting dan nyaris tak ternilai dari persenjataan Rusia. Bahkan Ukraina pun mengakuinya. Surat kabar negara itu, Strana, menulis pada 24 Oktober 2025, orang Rusia benar-benar mendapat durian runtuh. Bom-bom itu membawa bahan peledak 2-3 kali lebih banyak dari drone Shahid, terbang lebih cepat, bermanuver tak terduga dengan UMPK, dan lebih kecil dari rudal, sehingga lebih sulit ditembak jatuh. Portal militer The War Zone setuju, menulis pada waktu yang hampir bersamaan, CAB dengan modul UMPK jarak jauh adalah masalah besar bagi pertahanan udara. Mereka sangat sulit untuk ditembak jatuh karena ukurannya kecil, relatif cepat, terbang dengan kecepatan antara 250 hingga 310 mil per jam, dan tidak meninggalkan jejak panas. Selama berbulan-bulan, Rusia memanfaatkan senjata ini sepenuhnya.
Sepanjang tahun 2024, Rusia menjatuhkan antara 3.200 hingga 3.500 senjata ini setiap bulannya. Pada tahun 2025, angka itu melonjak dengan beberapa bulan menyaksikan ribuan bom luncur jatuh. Bahkan, dalam satu minggu di bulan Oktober 2025, pesawat Rusia menjatuhkan sebanyak 1.370 bom luncur. Bagi pasukan pertahanan Ukraina, ini merupakan kemunduran besar. Mereka mengira mereka sudah menemukan cara untuk mengatasi ancaman bom luncur. Pada tahun 2024, pasukan Kiev menyadari bahwa meskipun bom-bom berpemandu ini memiliki banyak keunggulan, ada satu kelemahan besar, yaitu titik lemah yang bisa menjadi kehancuran mereka. Bom-bom itu bisa diganggu sinyalnya. Kisah serupa terjadi pada banyak amunisi berpemandu yang biasanya mengandalkan navigasi satelit untuk menemukan dan menghantam target. Pasukan lawan bisa saja mengganggu sinyal satelit tersebut yang pada akhirnya membuat bom-bom pintar ini kembali menjadi bom bodoh, terbang tanpa arah dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai target mereka. Mereka masih bisa menimbulkan kerusakan besar bahkan saat diganggu sinyalnya, tetapi seringkali melenceng dari jalur dan gagal mengenai target yang diinginkan. Mengganggu komunikasi bom-bom ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi dampaknya di medan perang dan menurunkan kerusakan serta korban. Jadi itulah yang dilakukan Ukraina. Para insinyur dan profesional industri pertahanan mempelajari desain CAB, memahami cara kerjanya, lalu memakai peralatan peperangan elektronik mereka sendiri untuk melumpuhkan komunikasinya. Awalnya hal ini berjalan baik. CAB yang digunakan Rusia saat itu memiliki sistem antena pola penerimaan terkontrol Kometa 4 yang relatif sederhana. Juga dikenal sebagai antena adaptif, antena null steering, atau antena beamforming. Sistem CRPA menggunakan beberapa elemen antena. Sistem Kometa 4 misalnya memiliki 4 elemen yang dapat digunakan dengan berbagai cara. Sinyal dari beberapa antena misalnya dapat digabungkan untuk memperkuat sinyal mereka. Sebagai alternatif dan yang lebih penting, antena individu dapat digunakan untuk mengurangi atau meniadakan sinyal. Mirip dengan cara headphone peredam bising dapat secara selektif memblokir suara latar tertentu saat digunakan. Metode ini memungkinkan CAB yang dilengkapi dengan Kometa 4 untuk secara efektif mengatasi gangguan dari sejumlah jammer. Untuk lebih tepatnya, dengan total 4 elemen antena, Kometa 4 secara efektif mampu meniadakan hingga 3 jammer sekaligus. Namun, itu bukan masalah besar bagi Ukraina. Ukraina cukup memakai 4 jammer secara bersamaan agar bom-bom ini tak lagi efektif, mengalihkan dari target seperti benteng garis depan sehingga meledak di ladang kosong atau area lain yang kecil kemungkinan menimbulkan kerusakan. Untuk beberapa waktu ini berhasil. Laporan menunjukkan bahwa banyak bom Rusia meleset jauh dari targetnya. Jutaan dolar bahan peledak terbuang sia-sia dengan bom yang seharusnya menghantam konsentrasi pasukan atau bunker justru berakhir di ladang petani atau area kosong yang tidak bernilai lainnya. Namun kemudian Rusia meningkatkan teknologinya. Seperti yang dijelaskan oleh juru bicara industri pertahanan Ukraina, efektivitas CAB secara langsung bergantung pada sistem pemandunya. Sebelumnya mereka menggunakan Kometa 4 CRPA, lalu mereka beralih ke Kometa 8 CRPA. Dengan jumlah elemen 2 kali lipat dibandingkan Kometa 4, Kometa 8, memungkinkan CAB untuk menetralkan hingga 7 jammer sekaligus, dengan satu antena tersisa untuk menjaga komunikasinya dan memungkinkannya terus mengunci target secara tepat. Ukraina terus berupaya mengatasi sistem baru ini dengan berinvestasi pada lebih banyak peralatan EW untuk mengacaukan antena tambahan. Namun Rusia terus menaikkan eskalasi. Situasinya menjadi panas, penuh ketegangan, dan saling balas, di mana masing-masing pihak terus-menerus berupaya lebih jauh untuk menetralkan peningkatan dari pihak lawan. Ketika Ukraina menemukan cara untuk menghadapi Kometa 8 misalnya, Rusia mendorong sistem panduan satelitnya lebih jauh lagi, meningkatkan jumlah elemennya menjadi 12 lalu menjadi 16. Bukan hanya itu, mereka juga mengubah cara kerja antena-antena tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh juru bicara, Rusia mengembangkan serangkaian CRPA yang benar-benar baru. Kami membandingkan karya mereka dengan pengembangan Enigma di Perang Dunia II. CRPA ini mampu menahan tingkat gangguan yang jauh melebihi jumlah elemen antena mereka. Sampai pada titik di mana bom Rusia dilengkapi dengan sistem 8 elemen yang membutuhkan 19 jammer untuk menangkalnya. Beberapa dari mereka sangat tahan, bahkan tidak bisa dilawan meski dengan 100 jammer sekaligus. Dan bahkan pada kesempatan langka, ketika teknologi jammer Ukraina berhasil,
efektivitasnya tidak seperti dulu lagi, hanya bisa berfungsi pada jarak dekat ketika bom sudah hanya beberapa ratus meter dari targetnya. Untuk sementara waktu, Rusia tampak menang dan memakai bom luncur yang menghancurkan, tak hanya merusak pertahanan garis depan, tapi juga bangunan sipil seperti sekolah dan gedung tempat tinggal. Namun itu tidak akan bertahan lama karena Ukraina sedang menyiapkan sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan kembali memihak Ukraina. Sebelum membahas itu, masih ada hal lain yang perlu diketahui. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Setelah bertahun-tahun menderita akibat serangan bom presisi pintar Rusia, Ukraina akhirnya menemukan cara terbaik untuk menghentikannya. Jammer baru yang belum pernah ada sebelumnya tak mampu diatasi Rusia, bahkan membuat sistem CRPA terbaik mereka tak berguna. Inilah 5 Quant. Dikembangkan oleh kontraktor pertahanan Ukraina bersama dengan unit elit Night Watch EW negara itu, sistem 5 Quant dikatakan mampu menetralkan bom luncur CAB sepenuhnya. Juru bicara perusahaan mengatakan kepada wartawan, setelah Ukraina memakai sistem ini, efektivitas bom luncur CAB langsung turun ke nol. Di sepanjang garis depan sekitar 700 km, musuh menjatuhkan 869 caps dalam salah satu bulan sebelumnya. Akibat serangan ini hanya menyebabkan luka ringan pada 8 personel militer. Poin terakhir itu perlu ditegaskan lagi. Rusia menjatuhkan hampir 1.000 bom di sepanjang 700 km atau 435 mil daratan dan hanya 8 tentara Ukraina yang terluka akibatnya. Bagi pasukan Kiev, itu kisah sukses luar biasa dari sudut pandang manapun. Bagi Rusia, itu kegagalan memalukan serta pemborosan besar uang, waktu, dan sumber daya, baik saat memproduksi maupun menjatuhkan bom itu. Menjatuhkan begitu banyak bom tanpa hasil nyata atau keuntungan apapun. Jadi bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja? Nah, sejauh ini perusahaan dan militer Ukraina sangat tertutup dalam mengungkapkan spesifikasi teknis atau detail pasti tentang sistem 5 Quant. Kita punya gambaran efektivitasnya dengan juru bicara menjelaskan bahwa bom-bom itu gagal mengenai sasaran atau tidak bisa dilepaskan karena sistem pemandu salah navigasi. Para pilot Rusia tidak mengerti apa yang terjadi karena navigasi pada CRPA ini hilang 100 km sebelum garis pertempuran. Juru bicara itu juga mencatat bahwa situasi serupa terjadi ketika perusahaan menciptakan sistem EW-5 awal mereka yang terbukti sangat efektif dalam menangkal ancaman udara Rusia lainnya seperti drone bergaya Shahid dan rudal jelajah. Dengan harga sekitar 1,2 juta dolar setiap unit, EW-5 dapat melindungi seluruh infrastruktur atau lokasi strategis utama dari serangan udara. Dan pada tahun 2025 muncul laporan bahwa sistem-sistem ini bahkan terbukti cukup kuat untuk menghadapi rudal tercepat dan paling mematikan milik Rusia, Kinzhal. Mampu mencapai kecepatan puncak Mach 10, yaitu lebih dari 7.670 mil per jam. Rudal-rudal ini secara historis hampir mustahil untuk dicegat. Diluncurkan dari pesawat pencegat Mikoyan MiG-31 yang telah dimodifikasi dengan bobot hingga 4,7 ton. Mereka dapat terbang setinggi 15,5 mil atau 25 km di atas permukaan tanah, mengantarkan muatan seberat 1.000 pon atau 450 kg sejauh sekitar 300 mil atau 480 km. Bahkan pertahanan udara barat terbaik yang dikirim ke Ukraina seperti sistem rudal Patriot Amerika Serikat kesulitan melawan Kinzhal. Itulah mengapa Rusia kerap meluncurkan beberapa di antaranya saat menyerang kota Ukraina, pembangkit listrik, gardu induk, dan lokasi lain secara besar-besaran. Untungnya, 5 EW masuk ke arena dan terbukti lebih dari mampu menjatuhkan puluhan rudal ini dengan mudah. Mereka juga melakukannya dengan gaya, secara lucu, menggantikan sinyal navigasi satelit rudal dengan lagu patriotik Ukraina terkenal berjudul Our Father is Bandera, merujuk pada pejuang pemberontak Ukraina di Perang Dunia II dengan nama yang sama. Jadi, saat mereka semakin mendekati target Ukraina, sinyal Kinzhal digantikan dengan melodi musuh mereka yang membuat rudal-rudal itu menyimpang jauh dari jalurnya, seringkali menghantam ratusan meter dari tujuan yang sebenarnya. Mungkin saja sistem 5 Quant, versi baru dan semakin kuat dari sistem EWW ini, bekerja dengan cara yang serupa terhadap bom luncur CAB. Namun, peluncuran keseluruhan sistem 5 tidak berjalan mulus karena ada satu kelemahan besar dari sistem ini. Sistem ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Sistem ini mengganggu semua sistem di sekitarnya, dan itu bisa termasuk drone Ukraina maupun ancaman udara Rusia.
Karena hal ini, beberapa komandan Ukraina menentang penggunaan sistem 5, seperti yang dijelaskan oleh juru bicara perusahaan. Komandan brigade yang melakukan operasi tempur mulai memberlakukan larangan terhadap operasi peperangan elektronik dengan alasan bahwa drone Mavic dan pembom mereka tidak dapat menjalankan misi. Larangan ini menjadi masalah utama kami sekarang. Perusahaan di balik 5 menyatakan masalah ini bisa diatasi dengan memodifikasi drone Ukraina agar tahan terhadap efek peperangan elektronik 5. Ini memicu bentrokan antara perusahaan dan komandan brigade. Keduanya saling menyalahkan atas masalah mereka. Beberapa komandan telah melaporkan korupsi perusahaan sehingga pengembangan 5 Kwon tertunda. Para pesaing yang tidak suka dengan pesatnya penyebaran 5 mulai melayangkan keluhan tanpa dasar ke penegak hukum. Pekerjaan tim dan produsen ditangguhkan selama lebih dari setengah tahun, yang menyebabkan kerugian signifikan. Terlepas dari semua ini, tampaknya situasinya akhirnya telah mereda, dan 5 Quant sudah digunakan secara aktif serta memberikan efek luar biasa di medan perang. Para pembuatnya mengklaim bahwa sistem ini sangat efektif. Tidak ada sistem Uni Eropa lain yang mampu menandingi kemampuannya dalam menghadapi sistem antena kometa Rusia yang baru. Saat ini, 5 Quant adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu menekan CRPA ini pada jarak 50 km, bom CAB pada jarak lebih dari 100 km, serta rudal jelajah dan balistik pada jarak yang lebih jauh lagi. Sistem ini tak hanya efektif menghentikan bom CAB, tapi juga semakin berhasil melawan rudal, termasuk Kinzhal yang sudah disebutkan. Menurut laporan dari Ukraina, pertahanan udara yang dilengkapi dengan Patriot mampu mencegat Kinzhal pertama yang terkonfirmasi pada Mei 2023. Pejabat Ukraina menyatakan bahwa lebih dari 20 rudal Kinzhal yang ditembakkan ke Kiev telah berhasil dijatuhkan seiring waktu. Angka 41 atau 42 yang sering disebutkan dalam laporan pertahanan udara sebenarnya merujuk pada pertempuran bulan Desember 2023 yang melibatkan drone Shahid, bukan Kinzhal. Itu tetap berarti puluhan juta dolar nilai rudal dan drone Rusia telah terbuang sia-sia, di samping tak terhitung bom CAB dan ancaman udara lainnya yang gagal menemukan target mereka. Ini terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, jadi penting tetap hati-hati dan moderat saat membahas senjata baru atau pertahanan inovatif seperti 5 Quant. Mereka mungkin tampak kuat di awal, tetapi bisa jadi hanya soal waktu hingga Rusia menemukan cara mengatasinya. Kehati-hatian itu menjadi semakin penting karena laporan terbaru menunjukkan bahwa Rusia telah menyesuaikan beberapa taktik rudal balistiknya yang mungkin mengurangi tingkat intersepsi dalam kasus tertentu. Saat ini sistem itu tampaknya bekerja sangat baik dan selama tim di balik 5 tetap proaktif dalam menghadapi ancaman Rusia di masa depan dan menjaga teknologinya tetap mutakhir, ini masih bisa menjadi keuntungan besar bagi pasukan Ukraina. Ini benar-benar meniadakan salah satu senjata terpenting Rusia menurut seorang petugas jaga malam. Jika diterapkan dalam skala besar dan dikoordinasikan antar sektor operasional, sistem ini dapat secara signifikan membatasi kemampuan bom berpemandu dan UAV menyerang target. Artinya, jika Ukraina memakai cukup banyak sistem 5 Quant, jumlah drone, rudal atau bom luncur Rusia tidak akan jadi masalah. Hampir semuanya akan dieliminasi dengan sinyal mereka diganggu dan komunikasi diblokir jauh sebelum titik benturan. Dan itu sudah mulai terjadi. Pada akhir tahun 2025, pejabat Ukraina mengonfirmasi bahwa mereka telah menemukan cara baru untuk melawan bom luncur Rusia dengan sistem E-double canggih yang kemudian diketahui sebagai 5 Quant. Pejabat yang sama menyatakan mereka sedang memperluas sistem ini ke wilayah tambahan demi memberikan lebih banyak wilayah dan infrastruktur Ukraina perlindungan berupa perisai elektronik yang tak terlihat namun tak tertembus. Sebuah penghalang energi elektronik yang bahkan bom dan rudal Rusia tercepat dan tercanggih tidak bisa menembusnya. Kita tidak tahu berapa lama penghalang itu akan bertahan. Rusia kemungkinan telah mulai mengembangkan generasi berikutnya sistem navigasi CRPA miliknya. Untuk saat ini, Ukraina punya ruang bernapas yang dibutuhkan dan tak perlu terlalu takut lagi pada bom Rusia dari atas. Dan Ukraina sudah memanfaatkan ruang bernapas itu sebaik mungkin dengan melakukan serangan besar-besaran ke lokasi infrastruktur minyak paling berharga milik Rusia yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Sebagai alternatif, untuk melihat cara lain bagaimana inovasi Ukraina menghancurkan alutsista Rusia, tonton video ini yang membahas bagaimana para pembela Kiev menggunakan drone murah untuk menghancurkan perlengkapan Kremlin senilai jutaan dolar. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, laporan berita terbaru serta pembahasan taktis, berlanggananlah ke The Military Show hari ini.